Teman-teman, coba jujur sebentar, pernah nggak sih ngerasa udah tenang karena dengar kabar bakal ada rapel dan kenaikan pensiun, tanggalnya sudah disebut-sebut, nominalnya juga bikin hati berbunga-bunga, tapi tiba-tiba muncul pertanyaan, ini beneran resmi nggak sih? Nah, disinilah banyak orang baru sadar satu kebenaran yang sering banget telat dipahami para pensiunan. Yang bikin rasa aman itu bukan cuma saldo di rekening, bukan cuma angka, tapi aturan yang ngatur angka itu. Dan masalahnya aturan bisa berubah, bahkan bisa juga belum pernah terbit sama sekali, walaupun sudah ramai banget dianggap pasti. Dalam urusan rapel dan kenaikan pensiun, kesalahan paling mahal itu bukan sekadar kehilangan uang, yang paling mahal itu ketika kita percaya pada sesuatu yang ternyata belum pernah diputuskan secara resmi. Coba berhenti sebentar, bayangkan ada yang sudah menyusun ulang belanja rumah, sudah menenangkan keluarga. Bahkan mungkin ada yang menunda kewajiban karena yakin bakal ada dana tambahan. Lalu dana itu nggak muncul. Yang salah siapa? Sistem pembayarannya? Atau memang dari awal dasar hukumnya belum ada? Pertanyaannya jadi makin tajam. Ketika satu tanggal diulang-ulang terus di media sosial, 20 FB 2026 misalnya, apakah itu benar-benar tanggal dari keputusan resmi? Atau cuma tanggal yang terlihat resmi karena terus disebarkan, diulang, dipoles, dikasih narasi meyakinkan? Dan kalau ada yang bilang rapel 2025 serta kenaikan pensiun pokok 2025 sudah final, sudah diputuskan, sudah tinggal cair, dokumen pemerintah mana yang bisa kita buka dan baca sendiri sebagai buktinya? Nah, bagian ini penting banget, karena yang sering bikin orang kejebak itu bukan kabar buruk, justru kabar yang terdengar bagus, kabar yang bikin senyum, tapi ternyata nggak punya landasan hukum yang jelas. Di sini kita akan urutkan pelan-pelan, mana yang memang sudah ada dasarnya, mana yang belum bisa dijalankan karena belum ada keputusan, lembaga mana yang berwenang menetapkan kebijakan, lembaga mana yang cuma menjalankan, dan aturan verifikasi apa yang harus dipegang supaya nggak salah langkah. Intinya cuma satu, keamanan penghasilan pensiun itu nggak boleh bergantung pada rumor, harus berdiri di atas regulasi, kewenangan resmi, dan saluran informasi yang bisa dicek ulang. Sekarang kita tarik ke konteks yang paling dekat dengan kehidupan pensiunan. Kenapa sih kabar soal rapel dan kenaikan pensiun selalu bikin heboh? Karena ini menyentuh hal mendasar, kontinuitas penghasilan bulanan, kemampuan bayar kebutuhan kesehatan, stabilitas rencana rumah tangga, dan yang paling penting, ketenangan batin. Di masa pensiun, perubahan kecil pada angka bisa terasa besar banget dampaknya. 100.000, 500.000, 1 juta. Rasanya beda banget ketika itu menyangkut kebutuhan harian dan obat-obatan. Karena itu, informasi tentang rapel dan kenaikan harus diperlakukan seperti berita kebijakan, bukan sekadar kabar dari grup WA atau potongan video TikTok. Sikap yang paling pas itu tenang tapi teliti, hangat saling mengingatkan tapi ketat dalam memeriksa sumber. Belakangan ini memang deras banget konten di media sosial. Video pendek, narasi dipotong-potong, pesan berantai, semua menyebut rapel gaji pensiunan tahun 2025 akan cair. Kenaikan pensiun sudah ditetapkan, dana besar akan masuk sekaligus, dan semuanya ditautkan pada satu waktu yang terdengar sangat pasti. 20 FB 2026, bahasanya meyakinkan. Ada yang menyebut APBN, ada yang menyebut nama pejabat, ada yang menyebut lembaga, disajikan seolah-olah itu laporan resmi. Dan karena dibagikan oleh orang yang kita kenal, kita percaya, pelan-pelan terbentuk keyakinan kolektif. Padahal dalam tata kelola negara, keyakinan sosial itu nggak otomatis berubah jadi kebijakan. Yang mengubah sebuah klaim jadi kenyataan itu keputusan resmi dan dasar hukum yang sah. Secara praktis artinya apa buat para pensiunan? Artinya sederhana tapi krusial. Jangan mengikat rencana keuangan pada sesuatu yang belum bisa diverifikasi. Ketika rapel dan kenaikan dianggap akan masuk 20 FB 2026, banyak keputusan ikut berubah. Ada yang merasa boleh menunda bayar sesuatu, ada yang sudah menghitung untuk bantu anak cucu, ada yang mengatur cicilan seolah akan ada pemasukan tambahan. Di permukaan itu terlihat optimis, tapi kalau dasarnya belum resmi, optimisme bisa berubah jadi beban. Kekecewaan yang muncul bukan cuma soal uang yang nggak datang, tapi soal keputusan yang sudah telanjur diambil. Di usia pensiun, ketenangan itu aset, dan aset itu harus dijaga dengan kebiasaan memverifikasi. Karena itu kita perlu pisahkan jelas mana yang sudah dikonfirmasi secara institusional dan mana yang masih berupa klaim publik.
PT Taspen Persero sudah memberikan penjelasan resmi terkait kegaduhan ini. Ini bukan opini pribadi, ini klarifikasi institusional tentang posisi kebijakan dan batas kewenangan. Taspen menegaskan bahwa hingga 20 FB 2026 belum ada keputusan pemerintah terkait kenaikan pensiun pokok. Belum ada regulasi resmi tentang pembayaran rapel gaji pensiunan tahun 2025. Dan belum ada dasar hukum untuk pencairan tambahan dana seperti yang ramai diklaim. Kalimat ini harus dipahami utuh. Banyak orang salah paham karena mengira lembaga pelaksana bisa memastikan pembayaran tambahan. Padahal dalam struktur kewenangan Taspen itu bukan pembuat kebijakan, Taspen adalah pelaksana. Tugas pelaksana adalah menjalankan pembayaran sesuai aturan yang sudah ditetapkan pemerintah melalui regulasi dan instruksi resmi, tanpa aturan, tanpa peraturan pemerintah, tanpa instruksi formal. Taspen tidak punya wewenang membayar rapel atau menaikkan nominal pensiun pokok. Ini bukan soal mau atau tidak mau, ini soal hukum dan kewenangan. Justru kepatuhan terhadap hukum itu bentuk perlindungan supaya pembayaran dilakukan secara sah dan tertib. Ada juga yang sering bikin salah kaprah. Dalam konten viral sering disebut nominal besar yang katanya akan diterima sama oleh semua pensiunan. Padahal sistem pensiun itu tidak membagi rata. Kalau suatu saat rapel memang ada sesuai ketentuan, perhitungannya berdasarkan data masing-masing penerima, variabelnya jelas. Golongan terakhir, masa kerja, pangkat, jabatan, dan ketentuan regulasi yang berlaku. Karena setiap orang punya riwayat berbeda, jumlah yang mungkin diterima juga tidak akan sama. Jadi klaim bahwa semua pensiunan pasti dapat angka seragam sekian juta tanpa penjelasan mekanisme dan regulasi itu tidak punya dasar administratif. Lalu apa dasar hukum yang sekarang jadi pegangan? Taspen merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan ini hingga 20 FB 2026 disebut masih menjadi dasar penetapan pensiun. Belum ada revisi, belum ada aturan baru yang membuka ruang legal untuk pembayaran rapel pensiun 2025 maupun kenaikan pensiun pokok 2025 seperti yang ramai disebut. Artinya garis kebijakan masih di situ. Selama dasar hukum belum berubah, pelaksanaan pembayaran tambahan tidak bisa dilakukan secara sah. Tanggal 20 FB 2026 yang sering dipakai sebagai pemicu harapan itu perlu dilihat dengan tenang. Penyebutan tanggal tanpa keputusan resmi tidak mengubah status kebijakan. Hingga 20 FB 2026, menurut klarifikasi yang ada, belum ada keputusan pemerintah terkait kenaikan pensiun pokok. Belum ada regulasi resmi rapel 2025. Belum ada dasar hukum pencairan tambahan dana seperti yang beredar. Lalu apa yang pasti? Pertama, saluran informasi resmi. Kedua, mekanisme pembayaran pensiun bulanan yang memang berjalan. Taspen mengimbau agar pensiunan hanya percaya pada kanal resmi, website resmi Taspen, call center Taspen, media sosial resmi Taspen, dan pengumuman pemerintah. Kalau menerima pesan berantai atau video yang bilang pasti cair, langkah amannya sederhana. Cek, ada nggak dokumen yang bisa ditelusuri? Ada nomor regulasi? Ada pernyataan formal yang bisa dibaca ulang? Kalau tidak ada, jangan jadikan itu dasar keputusan keuangan. Sementara itu, pembayaran pensiun bulanan tetap berjalan melalui rekening bank yang terdaftar. Prosesnya otomatis lewat kerjasama Taspen dan bank penyalur. Supaya lancar, data harus valid. Dokumen penting yang harus selalu sesuai, antara lain SK pensiun, KTP, buku tabungan atau rekening aktif, dan data keluarga. Kalau ada perubahan alamat atau rekening, wajib dilaporkan melalui jalur resmi. Ini bukan sekadar formalitas. Data yang tidak cocok bisa jadi hambatan administratif. Dan hambatan administratif sering disalahartikan sebagai hak tidak dibayar, padahal masalahnya di data. Ada juga penjelasan tentang tahun 2026. Disebut ada penyesuaian berdasarkan golongan dan masa kerja, secara umum berkisar antara 7-10% dari pensiun pokok. Tapi ini bukan rapel 2025. Ini penyesuaian berjalan sesuai kebijakan yang berlaku. Perbedaan istilah ini penting banget. Kata kenaikan sering bikin orang mengira ada rapel besar untuk tahun sebelumnya. Padahal rapel 2025 adalah isu berbeda yang butuh keputusan pemerintah dan regulasi resmi yang hingga 20 FB 2026 belum ada. Dengan memahami pemisahan ini, pensiunan jadi lebih aman dalam menilai informasi. Tidak mencampur adukan klaim rapel masa lalu dengan penyesuaian berjalan tahun 2026. Di tengah isu seperti ini, penipuan juga sering muncul. Modusnya macam-macam. Ada yang menawarkan bantuan percepatan, ada yang minta data pribadi, ada yang kasih tautan tidak resmi, polanya sama, memanfaatkan harapan dan kebingungan. Karena itu,
Jangan pernah memberikan data sensitif kepada pihak yang tidak jelas. Jangan klik tautan yang bukan dari kanal resmi. Jangan percaya pada pihak yang mengklaim bisa mengurus pencairan tambahan dana di luar prosedur. Kalau ada yang minta data dengan alasan verifikasi Rapel 2025 atau pendataan kenaikan yang pasti cair 20 FB 2026 tapi bukan melalui kanal resmi Taspen atau pengumuman pemerintah yang bisa diverifikasi, itu risiko yang harus dihindari. Ada beberapa kesalahan umum yang perlu dicegah. Pertama, menganggap lembaga pelaksana sebagai penentu kebijakan. Taspen menjalankan, bukan menetapkan. Jadi kalau ada narasi Taspen sudah memutuskan rapel, pertanyaannya sederhana, mana regulasinya? Kedua, percaya pada nominal besar tanpa parameter. Sistem pensiun tidak merata, tergantung golongan terakhir, masa kerja, pangkat, jabatan, dan regulasi. Ketiga, membangun keputusan rumah tangga berdasarkan tanggal yang sering disebut. Tanggal tanpa keputusan resmi tidak punya kekuatan hukum. Keempat, menyebarkan ulang pesan tanpa verifikasi. Niatnya mungkin baik, tapi kalau isinya tidak benar, dampaknya bisa jadi kegelisahan massal. Ada juga situasi khusus, kadang pembayaran terlihat terganggu bukan karena hak hilang, tapi karena data tidak cocok. Misalnya identitas berbeda, alamat berubah tapi belum diperbarui atau rekening tidak aktif. Dalam kondisi seperti itu, langkah paling aman adalah memastikan SK, pensiun, dan KTP sesuai, rekening masih aktif, data keluarga benar, dan perubahan sudah dilaporkan resmi. Karena pembayaran bulanan bergantung pada data valid dan rekening terdaftar. Keteraturan administrasi adalah bagian dari perlindungan hak. Kadang juga ada cerita, tetangga saya sudah cair, lalu muncul rasa panik, jangan langsung ambil kesimpulan, jeda dulu, periksa sumber resmi, pastikan benar-benar ada pengumuman yang bisa diverifikasi. Jangan sampai keputusan diambil karena tekanan lingkungan, bukan karena kepastian informasi. Sekarang kita simpulkan dengan tegas dan tenang, hingga 20 FB 2026 berdasarkan klarifikasi institusional yang disebut, belum ada keputusan pemerintah terkait kenaikan pensiun pokok, belum ada regulasi resmi tentang pembayaran rapel gaji pensiunan tahun 2025, dan belum ada dasar hukum untuk pencairan tambahan dana seperti yang diklaim dalam konten viral. Taspen menegaskan perannya sebagai pelaksana, tidak bisa membayar rapel atau menaikkan nominal tanpa aturan tertulis yang sah. Dasar yang dirujuk adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 yang disebut masih berlaku hingga 20 FB 2026. Di sisi lain, pembayaran pensiun bulanan tetap berjalan melalui rekening bank terdaftar dengan proses otomatis. Syaratnya data valid. SK pensiun, KTP, rekening aktif, data keluarga, dan kewajiban melaporkan perubahan. Harapan itu wajar. Tapi harapan harus berdiri di atas dasar yang bisa diperiksa. Ketelitian bukan bikin gelisah, justru menjaga ketenangan. Semoga para pensiunan ASN, TNI, dan Polri selalu diberi kesehatan, ketentraman, dan kemudahan dalam setiap urusan. Dan semoga kita semua terhindar dari informasi menyesatkan dan praktik penipuan yang memanfaatkan kabar baik yang belum tentu benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.